Yang pertama tadi tentang apakah kita dituntut untuk berdakwah dengan keras di zaman fitnah, di zaman yang keras ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada salah satu perkataan yang dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib, "Kallimin nas biqadri uqulihim." Bicaralah dengan manusia sesuai dengan tipikal dan akal kadar mereka. Jadi berdakwah itu lihat siapa yang sedang kita dakwahkan. Ini nanti ke depan pun sebenarnya itu juga yang dibahas. Apakah harus keras? Tidak. Tidak selamanya keras dibutuhkan. Ya. Keras itu hanya dibutuhkan ketika kita lihat orang yang mungkar mempertahankan kemungkarannya. Di situ baru harus keras. Awal-awal dakwah tidak ada yang disuruh dengan cara keras. Tidak ada. Nabi SAW ketika mulai berdakwah, beliau berdakwah 3 tahun diam-diam dengan sesama pengikut yang minoritas. Setelah 3 tahun turun surat Al-Hijr ayat 94, lalu kemudian Allah suruh abaikan. Sekarang dakwahlah wa'arid 'anil jahilin. Abaikan orang-orang yang jahil, dakwahkan dengan terang-terangan. Itu pun Nabi dakwahkan dengan cara yang baik. Sampai hijrah. Nabi tidak pernah menyuruh untuk membalas, memukul, tidak pernah menyuruh mencaci, tidak pernah. Lalu Nabi mengalah hijrah. Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah Nabi mulai berdakwah terang-terangan dan sampai ke perjanjian Hudaibiyah. Itu siapa yang melawan baru Nabi memeranginya. Karena tidak ada perang Nabi kecuali dimulai dengan perang. Di situ baru dakwah Nabi dengan keras. Baru Nabi mengatakan kita berperang karena mereka telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Baru itu terjadinya perang-perangan seperti itu. Jadi Bapak Ibu maka Allah tidak selamanya keras itu dianggap baik dalam metode dakwah kecuali dengan mereka yang sudah mempertahankan kemungkaran. Kalau dibilang orang paling keras zaman ini, tidak ada yang sekeras Fir'aun. Keras Fir'aun. Fir'aun itu mendakwakan dirinya Allah. Dia Tuhan. Dia bunuh semua Bani Israel. Bani Israel dia pekerjakan jadi budak. Ribuan mati dibuat olehnya. Keras sekali Fir'aun. Tapi apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun? Izhaba ila Fir'aun. Kalian berdua menghadaplah ke Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina. Bicaralah dengan Fir'aun dengan pembicaraan yang lembut. Dengan Fir'aun disuruh lembut. Dengan Fir'aun disuruh lembut. Tapi kalau sudah membangkang, barulah Nabi Musa melakukan sesuatu yang lebih dahsyat. Jadi ini tidak benar juga seluruhnya, tapi ada posisi memang harus keras. Makanya keras ini dibutuhkan kerjasama dengan penguasa, dengan umara. Ini kita ini yang kadang-kadang melihat kemungkaran nggak bisa cegah, Pak. Harus kerjasama dengan para penguasa, dengan muspika, dengan militer, hancurkan. Begitu sudah kerjasama bagus, insya-Allah bagus. Maka kita sangat beruntung kalau ada dari penguasa yang saleh, mudah menyelesaikan maksiat. Kalau penguasanya sudah bermasalah, bagaimana mau menyelesaikan maksiat itu? Baik, jadi itu tidak selamanya dengan keras itu baik. Kemudian pertanyaan kedua, seorang pendakwah yang ada manajer, ketika kita telepon, manajernya yang jawab lalu menetapkan harga, apakah itu dibolehkan? Kalau harga yang ditetapkan memang kebutuhan untuk perjalanan, dia beli tiket sekian, dia pulang sekian, nanti makan, minum, sewa hotel segala macam. Kalau sebatas hanya mengambil jerih sedikit saja tidak mengapa. Memang itu selayaknya. Artinya enggak mungkin tanpa itu. Tapi kalau sudah memasang tarif harus 60 juta sekali tampil, itu padahal yang dibutuhkan cuma perjalanan pulang pergi paling habis 10 juta paling dengan kru-krunya, tapi mintanya 60 juta. Itu sudah berbau profit. Itu dakwah profit, itu dah keuntungan yang dicari. Ini tidak baik. Orang yang begini sebaiknya tidak diundang. Karena dari manajemennya saja sudah bermasalah. Oh, masalah adanya manajer kadang-kadang dibutuhkan. Saya juga punya manajer, Pak. Istri saya sendiri.
yang bapak telefon yang berurina kadang-kadang. Ustaz sedang mandi katanya. Ustaz sedang wuduk, ustaz sedang begini, enggak diangkat. Diangkat oleh isteri. Yang manajer lu kan. Tapi tidak ada gaji sampai hari ini. Jadi itu hal yang wajar selama batasan memang dibutuhkan. Ya. Yang terakhir tadi yang pertama tentang melebih-lebihkan cerita surga, cerita neraka dengan tujuan memberi semangat. Selain daripada hal gaib, dibolehkan melebih-lebihi dengan tujuan memberi semangat selama tidak melawan syariat. Selain daripada hal gaib. Contoh seorang pendakwah mengatakan tentang kita ini kalau ke masjid nanti pulang begini, pulang dari masjid. Itu jangankan kalimat pendakwah, hadis dhaif boleh digunakan dalam fadilah amal. Hadis dhaif. Hadisnya dhaif, memang saya tahu hadisnya lemah. Banyak masalah hadis ini. Tapi ketika berbicara tentang fadail amal, kelebihan semangat untuk beramal, ternyata semua ulama sepakat bolehkan memakai hadis itu. Tapi syaratnya si pendakwah mengatakannya hadis dhaif. Ini hadisnya dhaif. Pulang dari masjid, setiap tapak kaki akan keluar 70,000 malaikat. Setiap malaikat mendoakannya dhaif. Tapi kasih tahu. Tapi hal gaib yang sifatnya surga, neraka, malaikat, apapun itu harus ada dalil. Baru boleh kita ceritakan. Karena menceritakan sesuatu yang tidak diceritakan oleh Allah, ujungnya adalah berbohong. Ternyata surga enggak ada begitu. Nanti jamaahnya nanya sama si da'inya ini, ketika masuk surga, hana geron megah kau. Hendaknya dalam neraka. Hana geron megah kau. Kan semangat. Jadi kalau yang gaib itu berdasarkan dalil baru boleh kita omongkan. Ya, baik. Karena waktu nanti kita paskan di pertemuan yang akan datang. Demikian subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.